Izinkan kami dari pengurus, terutama saya dari bendahara, disertai dari Ketua RT, Mas Bambang, dan dari Sekretaris, Mas Pupung, untuk menyampaikan laporan keuangan tahun 2022. Baik, saya mulai. Jadi mungkin ada pertanyaan ya, gimana sih bikin LPJ, gimana bikin RAB, datanya keluarnya dari mana, angka-angka ini. Pertama, kita minta nih mutasi dari bulan, ini lengkap banget ya, dari Juni sampai Februari, kita minta langsung oleh pihak bank, kebetulan banknya itu memberikan data ini dari bulan Juni nih, tahun 2021, sampai terakhir diminta tanggal 15 bulan 2. Nah ini nih semua yang ada di mutasi rekening saya nih, bendahara. Ini, jadi dari sini, dari mutasi ini, masuk nih ke mana, kita pisahin ke arah cash flow, gitu kan. Kalau kita lihat nih, di mutasi, ada keterangan kredit, ada keterangan debit, jumlah, nilainya. Nah, kemudian kita masukkan nih rekap ke cash flow-nya gitu. Kita pisahin antara kredit dengan debit gitu. Per bulan. Jadi ini manual nih, dikerjakan manual. Dari bulan 1 awal tahun 2022 diberikan keterangan apa saja informasinya yang kita terima dari mutasi beserta jumlah per bulan sampai bulan Desember. Nah, ini semua kredit dan semua debit kita pisahkan. Kalau tadi kan nih nyampur ya, di mutasi itu kan debit, kredit. Nah, ini kita pisahkan di cash flow. Nah, nanti setiap warga akan kita share kok. Ini link rekap, link mutasi, bentuknya di Google Drive. Bisa dicek di cloud ya. Nanti sebagai viewer aja supaya tidak bisa diubah, tapi sebagai bahan cross check aja. Nah, kebetulan sampai 2023 nih, sampai bulan 2 nih, kita terusin. Sebelumnya kami mohon maaf juga nih, karena kita baru buat LPJ di bulan Februari. Biasanya kita buat LPJ itu di awal tahun, karena tahun kemarin kan pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, tidak ada kesibukan yang lain. Nah, kebetulan tahun ini Januari masih libur anak-anak, terus masuk langsung ujian harian, jadi kita mendampingi dulu. Nah, kita rapihkan baru di bulan Februari. Lanjut, dari cash flow tadi kita pisahkan mana kredit, mana debit, termasuk informasi apa saja sih ya, detailnya gitu. Nah, dari cash flow tadi, dari kredit, debit, nah itu kita masukkan ke arah LPJ keuangan. Nah, ini LPJ nih. Ini kan susah ya kalau warga liatin ini semua, wah nggak enak dicerna gitu ya. Nah, kita bikin lagi LPJ. Nah, ini sebenarnya laporan LPJ itu intinya tuh di sini gitu. Jadi yang dipertanggungjawabkan yang supaya gampang dicerna dari cash flow tadi. Nah, cash flow datangnya dari mutasi tadi. Nah, kita lihatin nih per bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember, berikut jumlahnya, dan dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi selama
2022 di bulan Januari, pemasukan, contoh cara pembacaan, pemasukan iuran warga K3 4 juta penerimaannya dari bulan Januari. Majelis Taklim bulan Januari itu 475.000 dan seterusnya. Ini adalah pemasukan dari warga dan juga pengurus, insentif pengurus. Ini detail ya per Januari, Februari apa aja, nilainya berapa. Nah, kemudian pengeluaran apa aja lebih disimpelkan gitu ya, apa aja yang dikeluarkan, admin transfer, kita drill down lagi gaji petugas iuran, iuran rutin kita, pengeluaran ya, K3 ke RW, pada PKK dan SOS, PNI, Posyandu, kita drill down karena kan susah baca dari cash flow ya. Ada iuran warga, ada isoman warga, sorry. Ini ada kegiatan RT 5 apa saja. Kemudian nih dan lain-lain kayak titipan infak DKM, titipan iuran kematian, registrasi bazar kuliner, fee petugas sampah. Karena kan nih kita keluarkan untuk di luar sampah rumah tangga seperti apa ya, tanaman-tanaman, pohon itu otomatis kita minta ke petugas untuk tetap angkut dan dia melaporkan kepada kita berapa titik, nanti kita jumlahkan, baru kita transfer langsung ke petugas sampah, namanya Bang Samsul. Gitu. Nah ini saldo akhir kita di Desember ya, 2022, saldo kasnya 32.903.358. Nah, ini kalau kita lihat dari cash flow hanya untuk mencocokkan sama. Jadi yang kita buat di LPJ dan data yang diekstrak dari cash flow sama nilainya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi nih RAB ya, dari supaya jadi bahan evaluasi kita semua nih. Yang RAB, rancangan yang kita buat di tahun 2022, contohnya ini adalah rancangan pendapatan dan rancangan pengeluaran. Ini saya lebih banyak ke sini aja ya, karena lebih enak untuk bahan diskusinya. Jadi rancangannya tahun 2022 ada saldo akhir tetap jumlahnya karena ini kan bawaan dari 2021 kemarin. Kemudian rancangan kalau kita kalkulasikan penerimaan ya, pendapatan penerimaan beberapa warga dari kategori penerimaan iuran 1, 2, dan 3 dan dikali 12 itu totalnya sekitar 44.580. Ini rancangan dan realisasinya yang kita terima adalah 44.075.000 rupiah. Nah, ini adalah piutang juga nih, piutang. Di tahun 2020 kita ada piutang tunggakan ke warga dari 2020 sampai 2021. Nah, yang terrealisasi alhamdulillah ketagih dari warga sekian. Jadi ada beberapa warga yang sebelumnya ada tunggakan, dia alhamdulillah bayar. Dan tahun 2021 itu tertagih juga sekitar 3.370.000 dari rancangan. Jadi total asumsi yang kita terima ini kita masukkan ke asumsi 1 tahun ini, jadi totalnya sekitar 44 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan pendapatan nih. Alhamdulillah ada honor dan insentif pengguna, jadi pengurus, jadi kita tetap melanjutkan
kerja sosial pengurus-pengurus sebelumnya kita masukkan kembali ke kas sekitar 4.565.000. Ini adalah honor dan insentif pengurus bertiga. Kemudian ini ada retur tuh dalam proses transfer ke PKK atau ke vendor isoman kita untuk suplai makanan. Ini ternyata ada kesalahan nama karena informasinya kurang jelas, jadi balik ke kita. Tapi nanti kita bayar kembali dengan nama yang benar. Nanti itu ada di pengeluaran. Nah, ini total rancangannya sekitar 90 juta, realisasinya sekitar 89 juta. Ini pendapatan. Nah, apa aja nih di tahun 2022 pengeluaran? Nah, ini pengeluaran rutin selama 12 bulan, per bulannya sekitar 2.200.000. Kita setorkan ke RW sekitar 26.400.000 dalam setahun. Tapi dari realisasinya ini ada 26.700.000, ada sekitar selisih 300.000. Selisih ini sebenarnya masuk ke patungan perluasan kanopi posyandu. Nah, itu di luar dari rutinitas 2,2 juta per bulan ke RW. Jadi ada satu bulan kita transfer sekitar 2,5. Ini jadi kenapa pengeluarannya lebih besar dari rancangan yang kita bikin di tahun 2022. Nah, kemudian ada dana Dansos, PKK, Posyandu, PMI. Realisasinya yang kita rancang sekian, dan ini yang kita keluarkan. Untuk PKK ada sedikit highlight, emang ini yang tadi sebelumnya ada retur ya, ada retur iuran karena salah nama Bu Sandy ya, 2 kali. Jadi kita keluarkan kembali gitu 180, dan yang kita bayarkan dari tahun 2021 dan masih pending dari sisi pengurus PKK untuk mengklarifikasi yang setoran yang kita transfer. Nah, 2 kali itu. Nah, tapi ini yang kita keluarkan sekian. Ini totalnya yang kita rancang, yang ini yang kita keluarkan. Nah, kemudian apa aja nih pengeluaran lagi di poin 2 nomor 2 Romawi. Lampu jalan kita anggalkan 500, realisasinya lampu jalan memang beberapa kali putus, tapi ada yang langsung diganti dan tidak mau diganti oleh pengurus. Jadi ada sumbangan lah dari warga sendiri. Jadi kita nggak mengeluarkan apa-apa nih untuk lampu jalan. Kita besarin aja ya. Mas Upung kelihatan nggak Mas Upung? Kelihatan Mas Upung? Iya. Nah, ini 100% deh biar kelihatan nih. Nah, kemudian agenda normalisasi saluran air itu sekitar 4 juta kita anggarkan ya, kita rancang tahun 2022. Kemudian realisasinya itu di awal tahun 2,2 juta. Nanti ini ada nih di rekap iuran kerja bakti, apa aja yang kita keluarkan, detailnya apa aja yang kita keluarkan di sini semua ada nih di rekap. Nanti kita share ya. Saya lanjut dulu ya ke RAB ini. Nah, ini lumayan berat juga nih di awal kerja bakti di awal tahun, karena sampah tanahnya saja hampir sekitar 60 karung. Dan itu hampir 2 atau 3 kali balik, karena itu cukup berat juga ya, kita cari karung segala macam. Dengan manpower sekitar 6 orang, kalau nggak salah ya manpowernya. Manpowernya ya 6 orang masing-masing 150, keluar 900. Hari kedua itu tambahan 2 manpower karena belum selesai ngangkut tanah di lingkungan RT 5. Nah, kemudian CCTV kita anggarkan 13 juta, realisasinya 10.300.000. Unit reach kita tidak keluarkan juga karena
agak berat juga nih ya. Mungkin harus apa namanya, modifikasi jalur karena kan nanti warga keganggu juga gitu. Nah ini juga kita anggarkan portal perbatasan demi keamanan, nggak ada juga. Realisasi contact mirror yang tadinya cuma 2, kita beli 4 dengan harga yang dirancang 1 juta. Realisasinya 4 titik 1.540.000. Kemudian fogging kita tidak anggarkan, ternyata kita keluarkan. Lanjut acara halal bihalal kita anggarkan 2.500.000 karena masih COVID, ada pelarangan, kita tidak jadi keluarkan. Kemudian acara HUT RI kita tidak anggarkan, realisasinya kita keluarkan dari lomba dan hadiah ukuran acara kemerdekaan. Kemudian ini honor petugas iuran RT Bu Ira, sama ya, sesuai dengan yang kita anggarkan. Ini juga THR sesuai yang kita anggarkan. Kemudian ini dana sosial. Nah, dana sosial itu kan 5% ya, sesuai kesepakatan dari dana K3. Ini kita coba rancang sekitar 2.229.000, baik warga sakit, meninggal, mohon maaf, atau orang tua keluarga yang meninggal juga. Realisasinya 600.000 aja dari yang kita rancang. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya kita semua. Nah, ini bantuan isoman warga. Kita tidak anggarkan, tapi karena masih ada warga kita yang positif, kita support dengan dana 5.070.000. Vendor isoman tadi ada beberapa, ada 2 ya, ada 2 vendor isoman. Nah, kemudian pertemuan warga masih sulit kita lakukan. Kita anggarkan 1 juta, kita tidak realisasikan karena masih sulit masa pandemi waktu itu. Pengadaan kartu kita anggarkan 500, kita belum eksekusi juga karena masih ada. Bajar sembako juga belum sempat kita eksekusi karena ya varian COVID kemarin sempat menghindarlah kita dari kerumunan lah gitu. Dan beberapa yang tidak kita rancang seperti admin transfer, partisipasi posyandu, perihlah warga, dan Bajar RT 5, dan fee petugas sampah ini baru juga. Nah ini yang kita realisasikan di tahun 2022. Nah ini sama nih total saldo yang ada dengan RAB match. Jadi LPJ, cash flow sama. Gitu. Mungkin dari saya itu aja, Mas Bambang, Mas Popong, dan warga semua. Mungkin nanti gini saya share ke Mas Popong biar semua warga bisa lihat ya dan cross check sama-sama. Dari Mas Popong atau Mas Bambang mungkin ada yang mau disampaikan pada warga, mumpung kita online juga nih. Kebetulan Mas Bambang baru sampai rumah nih. Mas Popong masih di Mas Popong masih di kantor, belum pulang. Gimana Mas Popong, ada yang mau disampaikan? Ada. Ada. Mas Bambang cukup atau ada yang mau ditambahkan buat warga? Laporannya sih udah oke Om Iwan. Oke. Oh iya, mungkin ada sedikit ya informasi rencana dari RW untuk penyerahan fasum. Jadi jalan, gorong-gorong, dan beberapa jalan perbatasan, tanah perbatasan
itu kemungkinan mau coba kita alihkan, kembalikan ke pemerintah Kota Depok. Jadi kemungkinan di tahun 2023 ini akan ada pendataan Fasum. Jadi yang kita minta sih emang data dari RW, sebenarnya denah RT, setiap RT itu apa aja fasum-fasum yang terdaftar ya, terdaftar apa aja, termasuk luasnya, panjangnya, lebarnya, panjang jalan Dahlia, panjang jalan Melati, semua jalan didata baik panjang maupun lebar, termasuk gorong-gorong. Gorong-gorong lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah itu kita bisa data dari Google Map ya. Kita udah serahkan sih sebenarnya ke RW. Kemudian tindak lanjutnya nanti mungkin ada timnya sih yang kerja untuk pendataan Fasum dari perumahan Bukit Cengkeh Berbunga, dan RT 5 support untuk hal itu karena banyak sekali manfaat ya, karena kalau kita lihat perbaikan jalan kita harus juga dulu nunggu kan betonisasi dari bantuan pemerintah kota ataupun dari anggota DPR atau DPRD. Nah, jadi kayaknya kalau hitung kekuatan warga itu nggak mungkin kita untuk melakukan pemeliharaan sendiri ya. Jadi RW itu ingin mengembalikan Fasum ini ke pemerintah kota, termasuk ke perawatan jalan, lorong-lorong. Jika mungkin ada naudzubillah min dzalik, ada ambles segala macam, mungkin nanti ada dana-dana dari Pemkot yang dijadwalkan untuk perumahan Bukit Cengkeh Berbunga untuk pemeliharaan, jadi bisa kita terima gitu, entah bentuknya perbaikan jalan, entah bentuknya kegiatan yang lain, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang dari RW 024 gitu. Jadi kita belum lihat ada negatifnya, kita serahkan Fasum ke arah pemerintah kota. Jadi kita mendukung. Ya gitu Mas Bambang, Mas Opung. Ya. Aman. Ya Om Iwan, ya. Ya mungkin sebelum kita tutup, kami bertiga mohon dukungan, mohon doanya untuk bisa tetap amanah melanjutkan kerja-kerja positif berikutnya di tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kalau ada yang harus dibicarakan, siap, kami pengurus dari Mas Bambang, Mas Pupung, kami insya Allah kita akan terima. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Ada yang lain? Itu aja ya. Mudah-mudahan RT 5 juga mendukung ya penyerahan Fasum. Siap. Iya. Itu aja Mas Bambang, Mas Pupung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.